Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak dan Ibu ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah wa iyani. Keluarga besar masuk Jakarta, Bapak dan Ibu-ibu, kawan-kawan semuanya dimanapun kita berada. Setelah kita berpuasa selama sebulan, diberikan kesempatan untuk berlibur dan untuk berbanyak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari hari ke hari ketaatan kita semakin bertambah dan semakin bertambah baik, dan kemudian kebaikan ini bukan hanya untuk diri kita, namun bisa kita share sebanyak-banyaknya kepada pihak lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Fawallahi la an yahdiyaka rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am." Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah bersabda kepada diri kita tentang keutamaan share sebuah kebaikan, menebar aura positif kepada orang lain, tanpa dengan Allah akan membalasnya dengan kebaikan tanpa batas, dengan sabdanya, "Fawallahi," maka demi Allah, la an yahdiyaka bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Demi Allah, barang sungguh jika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah bagi seorang lewat tanganmu, lewat perantaraan dirimu, khairun laka min khumrin na'am, maka yang demikian ini lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan khumrun na'am. Khumrun na'am, para ulama menjelaskan secara harfiah artinya adalah unta merah. Itu sebagai pralambang, sebagai simbol harta yang paling mahal bangsa Arab saat itu, sehingga kalau sampai hari ini bahkan unta merah termasuk unta yang barang yang berharga, itu sebagai ukuran sesuatu yang maksimal. Nah, ini kita memberikan hidayah kepada seorang meskipun hanya dengan WA, dengan SMS, ataupun dengan sekedar mengajak kebaikan satu dua kata, itu akan lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada kita mendapatkan dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam bab ta'rifut tazkiyah, pengertian tazkiyah. Jadi satu sub poin yang kita jelaskan kemarin pada pekan yang lalu, bahwa tazkiyah itu, namanya tazkiyah, tazkiyatun nafs itu adalah yang pertama, tuzakku bitarkil muharramat. Yang pertama adalah engkau meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa ada batasan tertentu, karena namanya meninggalkan yang haram mutlak hukumnya dan tidak bisa ditawar. Dan setiap jiwa, setiap orang pasti berikan kemampuan, sebenarnya berikan potensi untuk menjauhi setiap yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Berbeda dengan ketaatan, berbeda dengan kebaikan, masih ada kata-kata mastata'tum fattaqullaha mastata'tum, misalnya Allah berfirman, kalian hendaknya bertakwa kepada Allah semampu kalian. Tapi kalau meninggalkan sesuatu yang haram, maka ini mutlak, setiap jiwa dituntut dan pasti diberikan memiliki kemampuan untuk menjauhi sesuatu yang haram, yang itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk cakupan al-muharramat, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah al-makruhat, adalah segala sesuatu yang dibencinya. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala membenci sesuatu kecuali dalam sesuatu itu terdapat kemadharatan terhadap keburukan bagi pelakunya, baik untuk kehidupan dia di dunia maupun di akhirat. Dan ini sama dengan hikmahnya ketika yang Allah memerintahkan kita untuk menjauhi yang haram, al-muharramat. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu bagi kita semuanya, kecuali kalau itu kita langgar, itu kita paksakan, kita laksanakan, maka akan menimbulkan madarat, menimbulkan keburukan, akan menimbulkan kejelekan-kejelekan untuk kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Dan ini kajian sains dan teknologi secara bertahap bisa membuktikan bahwa syariat Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'anul Karim, semua berita yang ada di dalamnya bisa dibuktikan secara ilmiah dan satu demi satu semua terbukti.
Dan sampai saat ini 80% sekian ayat-ayat Al-Quran telah dibuktikan oleh sains dan semua tidak bertentangan dengan sains. Semua dengan sains dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang itu memang maslahat bagi manusia. Ketika Allah melarang khamr, ketika Allah melarang berzina dan sebagainya, maka semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa keburukan, mandorot baginya, baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih di kehidupan akhirat. 80% sekian ayat Al-Quran telah terbukti bahwa setiap berita yang datang dari Al-Quran pasti benar. Kemudian sisanya masih ambigu, dalam artian bisa benar bisa tidak. Kita sebagai manusia dituntut, ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuktikan benar dan dalam Al-Quran itu sendiri, dan itu mungkin secara bertahap akan kita buktikan, akan kita lihat sendiri sampai yaumul akhir bahwa semua berita yang datang dari Al-Quran Al-Karim pasti membawa maslahat bagi manusia dan pasti sesuai dengan sains, dan yang jelas membawa kebaikan bagi kita semuanya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi poin yang pertama bahwa tazkiyatun nafs adalah dengan meninggalkan larangan-larangan. Larangan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan dengan perintahnya maka akan lebih banyak perintahnya. Artinya yang perlu kita jauhi, yang perlu kita tinggalkan itu relatif lebih sedikit dibandingkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehingga manusia yang sehat imannya, manusia yang cerdas akalnya akan menilai dan akan berkeyakinan dalam dirinya bahwa setiap larangan Allah Subhanahu wa taala pasti bisa dijauhi karena itu sesuai dengan fitrah dan naluri manusia. Amat sangat sedikit larangan Allah Subhanahu wa taala jika dibandingkan perintahnya. Dan semua larangan Allah Subhanahu wa taala pun demi kebaikan manusia. Sehingga agar kita mencapai jiwa yang sempurna, maka jalan yang pertama adalah dengan kita meninggalkan sesuatu yang diharamkan dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi ya, yang diharamkan adalah yang dibenci, dan keduanya merupakan hal yang sangat bertentangan dengan fitrah manusia. Seperti fitrah manusia makan yang sehat, kemudian kita suka makan yang haram, maka fitrah kita akan semakin hilang. Karena fitrah yang diberikan pada diri kita adalah hidup sehat, bukan hidup dengan sakit, baik sakit jiwa maupun sakit badan, sakit-sakit yang lain. Kemudian saya melanjutkan bitazkiyati nafsi wa kaifa tuzakku bitarkil mukarramati ma'a fi'lil ma'murat. Tazkiyatun nafs yang kedua itu adalah dengan cara kita melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah perintah yang sifatnya wajib, kemudian yang kedua yang bersifat anjuran. Meskipun demikian, semua perintah Allah Subhanahu wa taala ini sekali lagi Allah selalu memberikan batasan-batasan man istata'a ilaih. Barang siapa yang mampu sesuai dengan kemampuannya. Soal 5 waktu, hanya 5 waktu. Sangat sekali, sangat sedikit sekali. Dulu umat Nabi Musa alaihi salam, umat Nabi Musa dan umatnya diberikan beban berupa sholat 50 kali dalam sehari semalam. Dan umat Muhammad ini, umat yang sangat lemah ini, Allah berikan kompensasi dengan hanya diwajibkan sholat 5 waktu saja. Itu pun masih banyak dari sebagian kaum muslimin yang masih berat melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau dengan sholat 5 waktu ini, jiwa kita akan menjadi sempurna, hidup kita akan menjadi tentram, kita akan semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, dan kebahagiaan demi kebahagiaan insyaallah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih dari kehidupan setelah mati, itu kehidupan di akhirat nanti. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.